Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa muntasibina ilaihi ajma'in. Anna Allah taghasham birahmal maghfirah khususan ila rusyidin ya Umar bin Muhammad Zakah bin Abdul Qadir wa muntasibina ilaihim ajma'in. Muhammad bin Umar Zakah bin Masyar al-Habashi thumma ila ruh la yusaid bin Abdullah Zakah bin Abdullah Malam Syarif bin Abdullah علي بن شقف بن جعفر بن شيخ بن شقف إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya masih menjelaskan tentang masalah ilmu mujarrad yang kemarin. Lau kanal ilmu mujarrad, jikalau ilmu yang kosong atau ilmu saja, kafian itu cukup laka untuk kamu, wala tahtaju dan kamu tidak membutuhkan ila amalin kepada amal atau mengamalkan siwahu selain daripada ilmu, lakana nida Allah ta'ala, maka panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min sa'il, apakah ada yang meminta? Hal min mustaghfir, apakah ada yang mau ada yang beristighfar? Hal min taib, apakah ada yang mau bertobat? Dha'ian, itu hilang tanpa ada faedahnya, dan itu kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kalau ada orang menganggap ilmu itu cukup walaupun tidak diamalkan, maka sambungannya apa? Berarti kegunaannya Allah itu kalau setiap malam selalu memberikan panggilan dan isinya adalah pertanyaan. Apa panggilan Allah dan pertanyaan itu? Hal min sa'il, ada yang mau minta kepadaku. Hal min mustaghfir, ada yang mau beristighfar, mencari pengampunan. Hal min taib, ada yang mau tobat. Apa gunanya Allah mengatakan seperti itu kalau ilmu ini nggak diamalkan? Artinya kita tahu tapi kita tidak mengamalkan. Nah, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Maka ilmu itu bermanfaat jikalau ilmu itu diamalkan. Tapi kalau tidak diamalkan, sebanyak apapun ilmunya tidak akan pernah membawa manfaat. Waruwiya anna jama'atan minas sahabati radhiyallahu alaihim ajma'in, diriwayatkan dari beberapa jamaah dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Zakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inda Rasulillah, mereka menceritakan sosok seorang namanya Abdullah bin Umar. Menceritakan para sahabat tadi ini duduk di depan Rasul dan menceritakan sosok Abdullah bin Umar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa Rasulullah, ni'mar rajulu, baik itu orang, kata Rasul, baik itu orang. Huwa law kana yusalli billail, baik itu orang jika dia sholat di waktu malam hari. Artinya dikatakan Abdullah bin Umar ini sahibul qiyamul lail, sahibul qiyamul lail. Jadi kalau malam qiyamul lail, beliau bangun sholat qiyamul lail. Makanya waktu di sahabat yang lain menceritakan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
menyebutkan nama Abdullah bin Umar, dijawab sama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajul. Itu orang bagus itu. Kenapa kok orang bagus? Karena dia sholat malam. Karena dia sholat malam. Artinya bagaimana? Kan di sini ada mengamalkan ilmu. Sudah dikasih tahu bahwasanya sholat malam itu adalah sholat yang mengangkat derajat. Sholat malam itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, tapi kalau ngerti ya keutamanya sholat malam, faham ya tentang kehebatan orang yang sholat bangun tahajud tengah malam. Ya, apa kehebatannya? Begini. Wah, ente itu salli. Tapi kamu sholat gak? Enggak, anak cuma tahu aja. Enggak manfaat kalau begitu. Kamu gak akan dapatkan berkahnya sholat malam. Kalau tahu ilmu saja tapi nggak diamalkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li rajulin min ashabihi, Nabi mengatakan kepada salah satu sahabatnya, ya fulan, fulan, la tukthirin nauma billail, jangan banyak-banyak tidur di waktu malam hari. Fa inna kathratan naumi billail, karena sesungguhnya banyak tidur di waktu malam, yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah, akan menyebabkan orang tersebut menjadi fakir kelak di hari kiamat. Orang kalau banyak tidur malam nanti di hari kiamat dia fakir, yang lain dapat pahala, dapat martabat, dapat derajat, dapat pengampunan. Sahibun naum billail, orang yang hobinya tidurnya di malam harinya dibuat tidur terus, nanti di akhirat wala-wala, tidak dapat apa-apa dia, tidak dapat ganjaran, tidak dapat pahala, tidak dapat pengampunan, dapatnya cuma tidur dok. Baik. Apakah berarti kita tidak diperintahkan untuk tidur malam? Oh, tidur malam. Siapa yang bilang nggak tidur malam? Tidur malam hari, tapi bukan digunakan semuanya untuk tidur. Karena malam hari itu ada sebuah hadis qudsi yang menyatakan, Allah menyatakan, kadzdzaba man idda'a mahabbati idza jaa'a al-lail nama anni. Bohong, dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi jika datang waktu malam dia malah tidur dari aku. Itu kadzdzab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bohong orang itu. Ngaku cinta kepada Allah, ingin mencari ridha Allah, tapi malamnya tidur, tidak bisa. Nah terus bagaimana? Malam gunakan untuk tidur, tapi di tengah-tengah malam bangun. Untuk apa? Untuk melakukan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Bedanya sholat qiyamul lail dan dengan sholat tahajud, kalau sholat qiyamul lail tidak didahului dengan tidur, tapi kalau sholat tahajud sabaqat lahumun naum, didahului dengan tidur. Itu namanya perbedaannya. Jadi kalau kita nggak tidur sama sekali nih, nggak tidur, mulai isya nggak tidur sampai jam 2, sholat malam, bagaimana sholatnya? Jangan usolli sunat tahajud, kamu belum tidur, usolli sunat qiyamul lail rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar, itu karena kamu belum tidur. Tapi kalau kamu sudah tidur, walaupun itu hanya sebentar, tapi tidur benar loh ya, tidur betul dia, bangun setengah jam, 15 menit itu, terus dia bangun, langsung dia bangun, sholat, sholli sunat tahajud, boleh. Kenapa? Sudah tidur. Hanya di sini ada khilaf, tapi semuanya baik. Mana yang lebih afdal, tahajud atau qiyamul lail? Ulama sebagian mayoritasnya mengatakan at-tahajud afdal min qiyamil lail illa liman lahu wajibat muayyanah. Salat tahajud itu lebih afdal daripada salat qiyamul lail, kecuali untuk orang yang memang punya pekerjaan tetap. Contohnya dia satpam atau penjaga bank atau apa gitu ya, kerjanya shift malam sampai pagi, kerjanya dia shift malam sampai pagi, sudah kelas mulai ba'dal isya
dia kerja sampai nanti ketemu jam 5 subuh misalnya, ya nggak mungkin dia tidur lah. Kalau tidur lah nggak kerja namanya. Maka untuk yang seperti ini qiyamul lailnya sama dengan orang yang melakukan tahajud. Tapi bagi orang yang tidak punya wajibat muayyanah, orang yang tidak punya perbuatan yang tertentu, ya tahajud lebih afdol. Kenapa? Lebih berat. Karena di sini nilainya adalah nilai masyaqqah. Di mana ibadah itu kan pernah saya katakan, di mana ibadah itu kita merasa berat, di situ pahala lebih besar. Kayak gitu. Nah, kalau orang sudah tidur, enak-enak tidur terus bangun, lebih berat daripada orang yang nggak tidur sama sekali. Anak nggak tidur dari tadi, sekalian tak sholat aja, rayit zen. Tapi ada orang yang sudah tidur lelap, dia rela-rela bangun, ambil air wudhu, dia sholat. Oh, ini lebih hebat lagi ini pahalanya ini. Nah, sholat malam itu luar biasa. Ada 3 amalan pendeknya yang mengamalkan ini besok-besok masuk surganya, yadkhul jannah bisalam, masuk surga dengan keadaan dia bahagia, dengan keadaan tenang. Di akhirat yang lain gelisah, yang lain bingung, dia masya Allah bahagia, tenang begitu. Apa? Afsus salam. Syarat yang pertama kata Nabi, sebarkan salam, perbanyak salam. Liman ta'rif atau liman la ta'rif. Untuk orang yang kamu kenal atau orang yang enggak kamu kenal, sebar salam. Salam yaitu dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu. Sebarkan salam. Salam itu doa dan perdamaian artinya. Yang kedua, wa id'amut ta'am. Suka memberi makanan kepada orang. Semampunya kita. Kita punya apa? Kasih makanan. Dan yang ketiga, wasalli billail wan nasun niyam, dan sholat di malam hari tatkala orang lain lagi lelap dalam keadaan tidur yang nyaman. Tadkhul jannah wa anta bisalam, dan kamu nanti akan masuk surga dalam keadaan salam, tenang, damai, bahagia. 3 ini perlu untuk kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita nggak mampu coba? Kita nyebarkan salam bisa, gampang kan? Cuma hanya nyebar salam aja. Ketemu orang uluk salam. Jangan diganti selamat pagi kayak selamat sore, selamat siang. Nggak apa-apa. Anda mau bilang selamat sore, selamat pagi, selamat siang, nggak ada masalah. Tapi jangan tinggalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu adalah identitas orang Islam, kecuali jika disampaikan kepada orang yang non muslim, nggak boleh. Atau penyampaian ini diucapkan oleh non muslim, Anda juga nggak boleh jawab, karena ini identitas khusus hanya untuk dari Islam untuk Islam, tidak boleh. Salam tadi ini diberikan kepada orang yang non muslim, tidak boleh. Atau ada orang non muslim ikut uluk salam kepada kita, assalamualaikum, orang non muslim, kita nggak boleh jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, karena ini doanya menyangkut kepada Allah. Sedangkan dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Jadi nggak bisa. Nah, terus lantas bagaimana jawabnya? Ya jawab sembarang aja. Alam. Itu tak lah mari. Lam apa? Pokoknya jangan dijawab waalaikumsalam, apalagi dikompliti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adkhiluhul jannah birahmati bighairi hisab. Tahu ini. Jangan. Oh, nanti dikatakan, oh ini tidak menghormati berarti ini. Ini tidak toleransi ini. Ini tidak ini. Tidak usah ikuti orang-orang yang macam-macam. Tidak usah ikuti ruwet-ruwet. Hidup ini jangan dibuat ruwet. Hidup ini sudah ruwet, ngelihat kamu tambah ruwet. Jadi tidak usah diikuti mereka-mereka yang ruwet-ruwet itu. Hidup ini sudah ruwet, sudah mau ditambahi ngelihat yang YouTube yang ruwet-ruwet itu. Apalagi zaman sekarang ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba lihat di media-media sosial itu. Cacian, makian, hinaan,
buka-bukaan aurat, artinya saling menjelekkan satu dengan yang sana. Halas, mereka sibuk itu dengan live, mencaci sana, live lagi, yang sana caci sana, live lagi caci sana. Dia nggak sibuk sama sekali dengan buka Al-Qur'annya, wala sibuk dengan zikirnya, wala sibuk dengan tarawehnya, nggak ada. Sudah sibuknya begitu, udah bahagia dia kalau mencaci orang, bahagia kalau mereka membuka aibnya orang lain. Nggak usah seperti itu. Jadi nggak perlu sama sekali. Ente mau caci, kita nggak akan turun derajat, yang nurunkan itu Allah, bukan cacian ente. Kamu mau puji-puji kita nggak akan naik derajat, yang naikkan derajat itu Allah, bukan kamu. Maka itu ciri-ciri al-mu'min sejati, orang yang beriman sejati, istawat bainal hajar wal madar. Jadi orang-orang yang beriman itu harusnya itu dia membuat apa yang dia lihat, dia dengar itu sama semuanya, antara batu dengan emas, pujian dengan cacian, tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Kita dipuji tidak besar kepala, karena pujian itu juga nggak menghasilkan surga. Kita dicaci juga nggak usah sakit hati. Kenapa? Karena nggak menghasilkan neraka. Yang paling benar adalah kita koreksi diri kita koreksi diri kita sendiri, karena diri kita belum tentu lebih baik daripada orang yang kita koreksi. Kalau kita mau baca kitab, mau lihat nasihat-nasihat ulama-ulama kita terdahulu, mereka itu sibuknya dengan mengkoreksi dirinya sendiri, bukan mengkoreksi orang lain, bukan menjatuhkan orang lain. Kalau orang jahat dari dulu sudah ada, bukan baru-baru, dari dulu sudah ada orang jahat. Ma min nabiyyin illa walahu adu. Allah tidak menciptakan seorang nabi kecuali Allah menciptakan lawannya, musuhnya. Artinya orang-orang jelek itu dari dulu ada. Kaum munafikin ada mulai dari zamannya Nabi. Bahkan orang-orang yang dekat sama Nabi, mereka nggak semuanya iman sama Nabi. Mereka melihat Nabi, menyaksikan Nabi, tapi mereka memusuhi Nabi banyak. Jadi hal-hal semacam ini sebetulnya sudah expired, sudah kadaluarsa ini. Kalau Anda terima, kalau Anda perbesar, kalau Anda jadikan ramai, Anda ini sama dengan minum sesuatu yang sudah kadaluarsa. Oh, barang kadaluarsa kok mau diurusi? Ngapain mau urusi seperti itu? Tidak perlu. Ya, kita cari yang baru-baru, yang nikmat-nikmat ini tadi. Kalau yang seperti itu sudah. Oh, ada orang ini nggak baik, nggak usah dipukul rata semuanya nggak baik, ya dia aja yang nggak baik. Lalu caranya bagaimana? Kita kasih tahu yang baik. Kita kasih tahu yang baik. Kalau kita kasih tahu dengan cara baik nggak bisa, maka cara selanjutnya kita kalau sholat tahajud, kita kalau doa, kita kalau hadir pengajian, kita kalau hadir istighatsah, kita kalau hadir majelis-majelis yang baik, kita angkat tangan, doakan orang yang jahat tadi itu. Doakan dengan apa? Bil hidayah. Allahumma hdi. Allahumma rzuqhu ar-rusyd. Ya Allah, berikan dia hidayat. Ya Allah, berikan dia petunjuk. Ya Allah, itu namanya Anda itu perhatian. Bukan Anda terus mencaci, mencela, menghina. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau kebaikan ditemukan dengan cara yang tidak baik, itu hasilnya tidak bagus. Tidak bagus. Kebaikan itu akan menjadi baik jika kebaikan itu bertemu dengan cara yang baik. Anda mau berdakwah, dakwahlah dengan cara yang baik. Anda mau memberikan nasihat, nasihatlah dengan cara yang baik. Tidak bisa. Anda mau mengingatkan orang lain, juga ingatkan dengan cara yang baik. Tidak bisa dengan cara yang tidak baik. Kalau cara yang tidak baik kita lakukan, setan yang ngipasi. Oh, hebat kamu. Lanjut. Hajar terus. Terus kamu kira dengan ini terus berhasil kamu? Nggak akan, sia-sia kamu. Kalau kamu mau ingin berhasil, caranya bagaimana? Nasihati yang baik, angkat tanganmu di malam hari, doakan mereka, doakan umatnya Nabi Muhammad, begitu caranya. Semoga insya Allah kita semuanya menjadi berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kita ini di bulan Ramadan hendaknya kita ini untuk paham tentang apa sih tujuannya Allah Ta'ala itu memasukkan kita di dalam bulan Ramadan tadi ini. Ternyata tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu ternyata, ma'asyiral hadirin, orang yang bertakwa itu ternyata luar biasa sekali. Orang kalau sudah bertakwa itu luar biasa. Luar biasanya begini. Kenapa sih Allah itu menuntut kita menjadi orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa? Iya. Karena kalau Anda sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, Anda akan mendapatkan sebuah kenikmatan. Apa kenikmatannya? Gampang aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Anda sudah masuk ke golongan orang-orang yang bertakwa, Allah akan bukakan pintu dari segala permasalahan kita. Siapa manusia yang tidak punya masalah? Oh, semuanya punya masalah. Yang kaya masalah, yang miskin masalah, yang ulama punya masalah, yang murid punya masalah. Semuanya manusia punya masalah. Tapi semakin kita punya kualitas takwa kepada Allah, Allah akan bukakan masalah itu terbuka, aman. Anda bisa menjalani, melewati, merintangi, melalui semuanya dalam keadaan yang baik. Ujungnya husnul khatimah. Tapi kalau kita gagal melewati ujian, cobaan, rintangan, jatuhnya su'ul khatimah, jelek kan? Akhirnya jelek. Maka itu jadilah orang yang bertakwa dulu kalau Anda ingin mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mau tidak mau urusan dunia ini berkaitan dengan al-fulus. Cuma bedanya begini, kalau aulia uangnya tidak masuk hati, cuma di kantong tok tidak apa-apa. Kalau kita uangnya nemplek di dalam hati, itu aja bedanya. Coba hadirin, mau tidak mau kita ini butuh fulus. Ente suruh sholat ya, yang lama kalau sholat, tapi utang belum ada gambaran untuk bayar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat traweh di WA, kok bengi bayar biro? Iki mau coba bismillah enggak? Iso kaya wong sariawan lho moro-moro itu. Durung Fatihah wis greges sampean. Tapi kalau uang ada, Pak. Kalau uang ada, mau bismillahnya model apa? Apa model bismillah yang bismillah tok 45 menit? Apa yang bismillah tok 2,5 jam? Ya ayo. Karena uang ada. Maka itu mau tidak mau kita ini butuhlah dengan yang namanya keuangan, dan Allah itu tahu. Allah itu tahu kok, kebutuhan kita ini tahu, kadar kebutuhan kita ini tahu. Kita diceramai, jangan Anda tergiur dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu sesaat, nikmatnya hanya di mulut, keluarnya sama-sama jadi kotoran. Terus Anda makan tahu tempe tok, tidak kepingin makan sate gulai. Waduh loh, nasi putih, tahu tempe, keluarnya itu sate gulai, keluarnya juga warna kuning itu ngambang itu. Sama aja. Kalau begitu, sos tahu tempe tok ae. Akhirnya kok ditakoni 5 tambah 2 berapa? 18. Iya cerdas. Mun tahu tempe. Loh, gak makan yang enak. Kita perlu itu makanan sate sekali-kali, kita makan gulai yang enak sekali-kali. Butuh, kenapa? Mau ndak mau tubuh kita ini butuh yang namanya vitamin. Walaupun keluarnya sama,
tapi vitaminnya tidak sama. Anak kecil tidak usah dikasih susu, kasih air putih aja, yang penting kenyang, yang penting tidak nangis, air sama gula. Ya tidak sama dengan anak putih yang dikasih minuman susu. Susu pun itu macam-macam. Ada susu yang ini untuk kecerdasan kepalanya, untuk ini untuk tulangnya, untuk ini. Jangan digarap, semua susu sama, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Semua itu ada yang dibutuhkan. Dan Allah tahu kalau kita ini butuh dunia. Maka itu Allah menyiapkan. Tawakal aja kamu yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu, Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau kamu sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, rezekimu akan dibuka Allah sama Allah. Dan rezeki dari tempat yang tidak kamu duga-duga, itu urusannya Allah. Yang penting urusan kamu adalah bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa itu? Imtithal awamirillah, jalani perintah Allah semampunya. Wajtinab manaha anhu, dan tinggalkan larangan Allah semampunya. Kalau kita terjerumus, kembali kita taubat lagi kepada Allah. Siapa manusia yang enggak mau pernah maksiat? Pinta saya. Tidak ada manusia yang enggak pernah bermaksiat. Cuma antara diketokno sampai tidak dikelihatkan, begitu aja. Ada yang maksiatnya lu terang-terangan, ada yang maksiatnya tidak terang-terangan. Tapi kita semuanya yang tahu diri kita masing-masing, kita punya dosa di hadapan Allah. Yang tahu diri kita. Maka itu bertakwalah kepada Allah. Kalau kita terjerumus di dalam sebuah perbuatan maksiat, segeralah taubat lagi kepada Allah, dan Allah akan membukakan pintu taubat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.